Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para hadirin hadirat, kita lanjutkan bahasan kita. Sekarang masuk pada bab ke-20. Ma jaa'a annal ghuluwa fi quburis salihin yusayyiruha awthanan tu'badu min dunillah. Bab tentang bahwasanya berlebih-lebihan terhadap kuburan orang-orang soleh, sikap berlebih-lebihan tersebut menjadikan kuburan-kuburan tadi berhala-berhala yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi, bab tentang bahwasanya sikap berlebih-lebihan terhadap kuburan orang-orang soleh menyebabkan kuburan-kuburan tersebut menjadi berhala-berhala yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, al-ghulu ya terhadap kuburan orang soleh. Ada dua bentuknya ya. Yang pertama ya berlebih-lebihan dalam hal sarana kesyirikan yang mengantar kepada kesyirikan. Ini sudah kita bahas, misalnya menjadikannya tempat sholat, ya, misalnya meninggikan kuburan, menghiasi kuburan, memasang dan lain-lain ya. Yang kedua, berlebih-lebihan dalam hal syirik akbar, yaitu menyembah penghuni kubur. Maka ini yaitu dalam goyah, ya. Goyah atau tujuan dalam hal syirik akbar. Kalau yang pertama dalam hal sarana-sarana yang mengantar pada kesyirikan ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Yang kedua berlebih-lebihan sampai pada hal menyembah penghuni kubur. Inilah. Jadi berlebih-lebihan dalam kuburan mengantarkannya menjadikan berlebihan dalam wasilah mengantarkannya sampai pada tujuan. Paham? Ini tadi apa? Wasilah. Ini apa? Goyah, tujuan. Berlebihan dalam wasilah mengantarkannya kepada apa? Tujuan. Dan ini yang terjadi. Ini yang terjadi sekarang. Ya. Lihat bagaimana banyak kuburan-kuburan di negeri-negeri Islam diibadahi ya. Sampai sebagian orang datang ke kuburan, tiba di kuburan dia sholat dulu 2 rakaat. Tahiyatul kuburan ya. Setelah itu mulailah bermacam-macam model ya. Ada yang berteriak ya Fatimah, ada yang berteriak ya Al-Husain, seperti yang pergi ke kuburan Husain. Ada yang berkata ya Ahmad Badawi, ada yang mengatakan ya Mursi Abul Abbas, ada yang mengatakan ya Abdul Qadir Jailani, ada yang mengatakan ya Mbah Fulan ya. Sudah mulailah mereka minta-minta kepada kuburan. Yang semua perbuatan mereka itu membuat hati para ahli tauhid ya hancur melihat bagaimana menyedihkan kondisi mereka. Ada di antara mereka yang mulai menggosok-gosokkan tubuhnya di dinding-dinding kuburan, ada yang mulai menaburkan pasir dari kuburan ke tubuhnya, ada yang memakan pasir ya, macam-macam mereka lakukan ya. Dengan berbagai macam model, ada yang menangis, ada yang ini, ada yang anu ya. Kuburan diisi dengan berbagai macam ibadah. Bertawakal kepada penghuni, minta kepada penghuni kuburan dan yang lainnya. Taib, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Di sini Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala menyebutkan beberapa dalil. Yang pertama, kata beliau, rawa Malikun fil Muwatta. Al-Imam Malik meriwayatkan dalam kitab hadisnya Al-Muwatta. Al-Muwatta itu kitab hadis karangan Al-Imam Malik. Ya, dahulu banyak kitab Muwatta, Muwatta Malik, Muwatta fulan, tapi yang terkenal sekarang yang tersisa adalah Muwatta'nya Al-Imam Malik rahimahullahu taala. Dia meriwayatkan anna Rasulullah SAW qala, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad, ishtadda ghadabullahi ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Ya Allah, janganlah kau jadikan kuburanku berhala yang disembah. Ishtadda ghadabullah, sungguh sangat besar murka Allah ala qaumin, terhadap suatu kaum, ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Allah sangat murka kepada kaum yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik secara mursal dari Zaid bin Aslam dari Atha bin Yasar. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda. Ya, mursal adalah hadis yang diriwayatkan dari tabi'in langsung kepada Nabi. Sehingga dia tidak menyebutkan sahabat. Dan kita tahu bahwasanya tabi'in tidak bertemu dengan apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hadis yang tabi'in berkata Rasulullah SAW bersabda, hadis tersebut namanya mursal dan dia termasuk dari hadis dhaif. Kecuali ada penguatnya. Akan tapi hadis ini juga diriwayatkan dari jalan yang lain, ya. Dari Al-Bazzar misalnya, dari Zaid bin Aslam, dari Atha, dari Abi Sa'id Al-Khudri marfu'an. Dalam riwayat yang lain ternyata dari Al-Bazzar diriwayatkan secara marfu', bukan mursal. Kenapa? Disebutkan sahabatnya. Setelah Atha bin Yasar dia mengatakan an Abi Sa'id Al-Khudri. Jadi Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Anda mau tulis tapi nanti enggak jadi pengaji tauhid, ngaji hadis ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini ada Atha bin Yasar. Atha ini apa? Tabi'in. Tabi'in itu seorang yang bertemu dengan apa? Sahabat, tidak bertemu dengan Nabi. Di bawahnya ada Zaid bin Aslam. Di sini ada Imam Malik. Ternyata dalam riwayat yang lain diriwayatkan oleh Al-Bazzar dengan sanad yang sama. Al-Bazzar ini Malik Al-Bazzar meriwayatkan dari Zaid bin Aslam, dari Atha, kemudian dari Abu Sa'id Al-Khudri, dari Abu Sa'id Al-Khudri. Ini hadisnya. Jalur Malik ini namanya mursal. Hadis apa? Mursal. Adapun dari Bazzar marfu'. Marfu' itu sampai kepada siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah mengatakan riwayat ini dikuatkan oleh riwayat dari Al-Bazzar yang diriwayatkan secara apa? Marfu' sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lagi pula, meskipun taruhlah hadis ini dhaif, telah datang hadis yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dalam riwayat yang lain dari Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah. Dengan makna yang sama, hadis riwayat Ahmad kalau tidak salah, ya, dengan makna yang sama, dengan sanad yang sahih, marfu dan sahih. Dengan lafal yang lain, Nabi berdoa, Allahumma la taj'al qabri wathanan. Ya Allah, jangan kau jadikan kuburanku sebagai berhala. Jadi, hadis yang sedang kita bahas ini, secara umum hadisnya apa? Sahih. Kalaupun sanad ini bermasalah, datang dalam sahabat yang lain, Abu Hurairah. Nah, kalau begini namanya syahid. Syahid itu hadis yang lain dari sahabat yang lain. Ini menjadi syahid bagi ini. Menjadi syahid bagi hadis Abu Sa'id apa? Al-Khudri, ya, dengan makna yang semirip dengan hadis yang dibawakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paham atau tidak? Enggak paham ya salah sendiri. Baik. Adapun yang dari ini riwayat Imam Ahmad. Ini riwayat apa? Al-Imam Ahmad. Ini Ahmad dengan sanad yang sahih.
dengan lafal Nabi SAW berdoa, Allahumma la taj'al qabri wathanan. Ya Allah, jangan kau jadikan kuburanku sebagai apa? Berhala. Nah, namanya berhala pasti disembah. La'anallahu qauman ittakhadhu qubur anbiya'i masajid. Allah melaknat satu kaum yang mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan istadda ghadabullah. Allah murka, sangat murka. Hadis Abu Hurairah, Allah melaknat. Ya, maknanya mirip, tidak ada beda yang begitu kuat. Maknanya sama sehingga di sini hadis yang sahih. Perhatikan, ini sudah belum? Sudah, saya mau hapus ya. Tolong hapuskan dong. Hadisnya jadi Malik tadi dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi SAW bersabda, Allahumma la ta'jal qabri wathanan yu'bad. Kita tuliskan terjemahannya. Ya Allah, jangan kau jadikan kuburanku berhala yang disembah. Ishtadda ghadabullah ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya masjidah. Sungguh Allah murka kepada kaum yang menjadikan apa? Yang menjadikan kuburan nabi mereka menjadi masjid. Lihat di sini, ini hadis Nabi SAW tadi sudah kita sebutkan, ya. Ya, perhatikan di sini, ini adalah apa? Wasilah. Ini apa? Goyah. Tujuan. Ini syirik akbar. Ya, ini apa namanya? Dosa besar. Jadi Nabi menggabungkan, Nabi mengatakan, ya Allah, janganlah kau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Artinya apa? Kalau kuburan Nabi disembah, berarti kuburan Nabi dianggap sebagai apa? Berhala. Disebut dalam bahasa Arabnya wasan. Wasanan yu'bad. Wasan ini lebih umum daripada sonam. Kalau sonam itu berhala yang berbentuk apa namanya, hewan, manusia, itu namanya sonam. Tapi kalau wasan ini berhala secara umum, semua termasuk wasan. Termasuk wasan seperti berhala juga masuk wasan, patung-patung, pohon-pohon yang disembah. Semua yang disembah namanya apa? Wasan. Termasuk kuburan yang tidak berbentuk kalau disembah disebut juga sebagai apa? Wasan. Ya. Jadi kalimat wasan itu lebih umum daripada sonam. Kalau sonam itu patung yang berbentuk, kalau wasan mencakup semuanya. Baik mencakup sonam, maupun mencakup pohon yang disembah, maupun kuburan yang disembah, maupun batu yang disembah, itu disebut dalam bahasa Arab dengan apa? Wasan. Oleh karenanya kalau kuburan Nabi sampai disembah, maka disebut sebagai apa? Wasan. Nah, di sini Nabi tidak ingin timbul kesyirikan berkaitan dengan dirinya, maka Nabi jelaskan tentang wasilah yang terjadi. Sungguhnya Allah murka kepada kaum yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Perhatikan di sini, istada ghadabullah. Allah murka, ya. Allah bukan cuma sekedar murka, tapi sungguh Allah sangat murka. Karena istada itu keras kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan bahwa itu adalah apa? Dosa besar menjadikan kuburan sebagai apa? Masjid. Ini dalil bahwasanya perbuatan mereka ini bukan syirik tapi wasilah menuju apa? Syirik, ya. Kalau sudah syirik lain lagi udah kafir. Dan cerita ini bercerita tentang orang-orang yang menyembah Allah tapi nyembahnya di mana? Di kuburan sebagaimana kita sudah jelaskan pada pertemuan yang sebelumnya. Dan akidah Ahlussunnah wal Jamaah meyakini Allah punya sifat murka, Allah marah. Allah marah, Allah rahmat, dan marah Allah terkadang sangat marah. Dan ini doa Nabi SAW. Dan doa Nabi SAW dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana perkataan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, fa ajaba rabbul alamin du'aahu wa ahatahu bi thalathatil judrani. Maka Allah Subhanahu wa taala pun mengabulkan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah mengelilingkan
memagari kuburan Nabi dengan 3 pagar. Hatta ghadat arja'uhu bidu'aihi fi izzatin wa himayatin wa siyani. Sampai karena doa Nabi SAW jadilah kuburan Nabi SAW itu dijaga dan terjaga ya. Oleh karenanya seorang kalau seandainya melakukan kesyirikan berkaitan dengan kuburan Nabi, mereka tidak bisa langsung kuburan Nabi. Kenapa? Tertutup dengan apa? 3 dinding. Saya lihat sendiri orang sujud ke kuburan Nabi, tapi di luar jauh. Mereka tidak bisa langsung mengambil pasir-pasir di kuburan Nabi. Tidak bisa karena memang kuburan Nabi di dalam. Mereka tidak bisa menggosok-gosokkan badan mereka di kuburan Nabi. Yang mereka bisa lakukan cuma di dinding dari luar ya. Mereka tidak bisa karena belum lagi ada penjaga di situ yang selalu apa? Menjaga. Sehingga orang tidak bisa macam-macam di kuburan Nabi sampai sekarang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dijaga dengan ketat. Ya meskipun sebagian orang akhirnya ngelempar surat, yang ambil tukang sapu ya. Baca ya. Nanti dikabulkan atau tidak ya. Yang baca tukang apa? Tukang sapu. Baik, hadirin dan hadirat yang Allah Subhanahu wa taala. Saya akan menyebutkan beberapa asar dari para sahabat terutama dari Umar bin Khattab dan kaum Muhajirin, kaum Ansar yang mereka sangat tegas dalam menutup segala sarana-sarana yang menuju kepada kesyirikan. Mereka sangat tegas menutup sarana-sarana yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Di antaranya Ibnu Waddah berkata dalam kitabnya Al-Bid'ah, demikian diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dalam Tabaqat dan juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam Musannafnya. Ibnu Waddah berkata, "Sami'tu Isa bin Yunus yaqul," aku mendengar Isa bin Yunus berkata, "Amara Umar bin Al-Khattab bi qat'i syajarati allati buyi'a tahtaha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqata'aha li'anna an-nasa kanu yadhhabuna fayusalluna tahtaha fa khafa 'alaihimul fitnah." Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memerintahkan untuk menebang pohon yang di situ pernah Nabi berbaiat di bawah pohon tersebut. Ya, seperti Allah sebutkan dalam surat Al-Fath, innal ladzina yubayyi'unaka laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarati fa'alima ma Allah telah ridha kepada kaum mukminin yang membaiat engkau di bawah sebuah pohon. Ternyata orang-orang li'annan nas kanu yadhhabun, karena orang-orang pergi kepada pohon tersebut, yusalluna tahta, mereka salat di bawah pohon tersebut. Tatkala Umar mendengar hal tersebut, dia perintahkan agar pohon tersebut ditebang. Fakhafa 'alaihimul fitnah, Umar khawatir mereka terfitnah. Di sini sikap Umar tegas memberantas segala sarana-sarana yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Karena pohon tersebut hanya kebetulan Nabi di situ. Kebetulan Nabi sallallahu alaihi wasallam apa di situ membayat. Bukan maksud pohon tersebut berarti pohon berkah, mendatangkan keberkahan dan yang lainnya. Dan bisa saja orang akhirnya terbawa pohon ini punya memberikan manfaat dan mudarat. Kita tidak berbicara tentang orang-orang yang para salah, bisa jadi setelahnya ada orang jahil ya. Maka Umar untuk menutup segala celah kesyirikan, dia perintahkan pohon tersebut ditebang. Coba kalau pohon itu di sini di Bekasi. Wah, luar biasa. Disarungin, di macam-macam pasti. Ya. Ente mau tebang, ente kurang ngajar, ente ini gini, kita enggak hormat, ente kafir pada Nabi, ente mencela Nabi, pasti kita sudah dikata-katain ya. Ya tidak. Tapi Umar yang tebang enggak ada yang berani ngata-ngatain ya. Baik, asar yang kedua yang diriwayatkan oleh Ibnu Waddah dalam kitabnya Al-Bid'ah, kemudian juga Abdul Razzaq dalam Musannafnya. Wa qala al-Ma'rur bin Suwaid, kharajtu ma'a Amiril Mu'minin Umar bin Khattab min Makkah ila al-Madinah. Aku keluar bersama Umar bin Khattab dari Mekah menuju Madinah. Falamma asbahna shalla binal ghadat. Tatkala di pagi hari Umar mengimami kami salat subuh. Thumma ra'a an-nasa yadhhabu madhhaban. Tiba-tiba Umar melihat orang-orang berjalan ke suatu arah. Faqala aina yadhhabu haula? Kata Umar, kemana mereka pergi orang-orang tersebut? Qila ya Amiral Mu'minin. Kata mereka, wahai Amiral Mu'minin. Ya. Masjidun shalla fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hum ya'tuna yusalluna fihi. Mereka pergi ke suatu masjid yang di situ Nabi pernah salat di situ. Suatu tempat Nabi pernah salat di situ. Maka Umar berkata, "Innama halaka man kana qablakum mimithli hadza." Sungguhnya umat-umat terdahulu dulu binasa gara-gara seperti ini. Yattabi'una athara anbiya'ihim fayattakhidhunaha kana'isa wa bi'an. Mereka menepaki jejak-jejak Nabi di mana Nabi mereka pernah beribadah, akhirnya dibangunlah gereja
dan biak tempat-tempat ibadahnya orang-orang Yahudi. Man adrakatus salatu fi hadhil masajid falyusalli. Barang siapa yang mendapati salat dimanapun salatlah. Wa man la falyamdi. Barang siapa yang kebetulan lewat tempat tersebut bukan waktu salat ya jalan terus. Tidak perlu menyengajakan untuk salat di tempat tersebut. Wala yata'ammadaha, dan tidak perlu menyengajakan untuk pergi ke tempat tersebut. Umar tegas dalam hal ini. Dia mengingkari orang-orang yang sengaja untuk ke situ. Ya. Kenapa? Khawatir nanti ada keyakinan-keyakinan yang berkelanjutan. Dan di antara riwayat yang menunjukkan bagaimana para sahabat berusaha menutup, ini riwayat yang paling penting untuk antum ketahui, menutup sarana-sarana yang bisa mengatakan kepada kesyirikan, sebagaimana riwayat yang disampaikan oleh Ibnu Ishaq dalam kitabnya Maghazi. Dari Abul Aliyah, seorang tabi'in, dengan sanad yang sahih disahihkan oleh Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah, dan disahihkan oleh ulama yang lain pula. Abul Aliyah berkata, "Lamma fatahna Tustar atau Tustur, tatkala kami berhasil ekspansi dan menguasai kota Tustur atau Tustar, wajadna fi baiti malil Harmuzan sariran alaihi rajulun mayyit." Kami masuk di gudang harta mereka, kota yang kami kuasai tersebut, kami dapati ada sebuah tempat tidur, di atasnya ada seorang laki yang sudah meninggal dunia. Jasadnya masih utuh, disimpan di gudang harta mereka. Inda ra'sihi mushaf. Ternyata di kepalanya ada mushaf, ada kitab suci. Fa akhadna al-mushafa fa hamalnahu ila Umar. Kami pun mengambil mushaf tersebut, kami pun bawa kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Fada'alahu Ka'ban fa nasakha bil Arabiyyah. Fa ana awwalu rajulin qara'ahu minal Arab. Maka kemudian disalin lagi oleh Ka'ab, Umar panggil Ka'ab, kemudian suruh salin lagi, diterjemahkan ke bahasa Arab. Kata Abul Aliyah, maka aku pun orang pertama yang membaca dari tulisan tersebut. Fa qara'tu mithla ma aqra'ul Qur'an. Maka aku pun membaca sebagaimana aku membaca Al-Quran. Fakultu li Abil Aliyah, sang perawi di bawah Abil Aliyah bertanya, maka nafihi, apa yang kau baca wahai Abil Aliyah? Qala siratukum wa umurukum wa luhunu kalamikum ma huwa kainun ba'd. Itu tentang perjalanan kalian, tentang urusan-urusan kalian, dan apa yang terjadi setelahnya. Ya. Qultu famadha sana'tum birrajul. Maka Khalid bin Dinar berkata kepada Abul Aliyah, lantas apa yang kalian lakukan terhadap lelaki mayat tersebut? Qala hafarna lahu bin nahari 13 qabran mutafarriqah. Kami di siang hari kami gali 13 kuburan, terpisah-pisah tempatnya, satu di sana, satu di sana, satu di sana, satu di sana. Karena Umar memerintahkan untuk ngubur mayat ini. Falamma kana lail dafannahu. Tatkala tiba malam hari, kami pun menguburkannya di salah satu dari 13 kuburan tersebut. Wa sawwainal kubura kullaha linu'miyahu anin nas la yambushunahu. Maka kami pun ratakan kuburan tersebut agar orang-orang tidak tahu di mana posisi kuburan tersebut, agar tidak dibongkar dan dikeluarkan lagi mayat lelaki tersebut. Qultu wa ma yarjuna minhu. Apa sih yang diharapkan oleh orang-orang? Kenapa mereka mau gali ngeluarin lagi mayat tadi? Perhatikan di sini. Kata Abul Aliyah, kanatis sama'u idza hubisat anhum barazu bisariri fayumtarun. Ini lelaki ini ajaib. Kalau orang-orang di situ, ya, mungkin orang-orang ahlul kitab, ya ahlul kitab, kalau mereka ternyata mengalami musim kemarau, hujan tidak turun, maka mereka keluarkan jasad lelaki ini bersama tempat tidurnya di luar, maka turunlah hujan. Bayangkan. Hebat atau tidak? Hebat. Lihat. Ternyata orang ini ya, tatkala dikeluarkan turun hujan, tidak dijadikan dalil oleh Umar, kalau gitu enggak usah dikuburkan, biarin aja. Suruh orang cari berkah sama dia. Justru Umar memahami ini berbahaya, ini harus dikuburkan orang seperti ini. Karena akan menimbulkan fitnah. Dalil bahwasanya tidak semua yang terjadi kemudian jadi pembenaran. Sekarang sebagian orang, kami berdoa di kuburan Sunan Fulan dikabulkan. Kami minta kepada Sunan Fulan dikabulkan. Berdasarkan pengalaman. Jangankan pengalaman tersebut. Ini orang soleh dikeluarkan hujan turun. Justru dikubur oleh siapa? Umar.
Dan Umar bersama para sahabat waktu itu, semuanya nguburin. Semuanya nguburin, karena mereka itu ini berbahaya. Umar pahami bahwasanya turunnya hujan tersebut, tatkala mayat ini dikeluarkan, itu adalah fitnah. Itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Ya. Sungguh kami akan istidraj kepada mereka dari arah yang mereka tidak sangka. Sekarang betapa banyak orang bertahan dalam kesyirikan mereka. Dalam agama mereka, mereka mengatakan kami sudah berdoa kepada Tuhan fulan, kami sudah minta kepada dewa kami dijaga. Apakah itu dalil? Itu bukan dalil. Sama seperti orang pergi kuburan, katanya minta di kuburan, akhirnya dia berhasil. Itu bukan dalil, itu istidraj namanya. Oh, saya sudah pergi ke sapi, saya sudah minta berkah dari kencingnya sapi, akhirnya dikabulkan permintaan saya. Apakah itu kemudian membenarkan perbuatan dia minum kencing sapi? Tidak. Sekarang betapa banyak orang berdalil dengan tajrubah, dengan pengalaman, akhirnya membenarkan kesyirikan yang mereka lakukan, membenarkan bid'ah yang mereka lakukan, membenarkan penyimpangan yang mereka lakukan. Betapa banyak orang pergi ke dukun berhasil keinginan mereka. Benar atau tidak? Apakah itu kemudian jadi benar? Tidak. Fakultu, kata Khalid bin Dinar, man kuntum tadhununa ar-rajul? Menurut kalian siapa lelaki itu yang hebat tadi, orang soleh tadi? Qala rajulun yuqalu lahu Daniel. Katanya namanya siapa? Daniel. Qultu mundzu kam wajadtumuhu mata? Qala mundzu 300 sanah. Sejak kapan kalian mendapati dia mati? Dikatakan dia meninggal sudah 300 tahun. Dan jasadnya masih apa? Utuh. Qultu makana taghayyara minhu syai'un? Apakah terjadi perubahan dari dalam jasadnya? Qala la, tidak ada perubahan sama sekali. Illa syu'airatin min qafahu. Kecuali hanya sedikit rambut di lehernya. Inna luhumal anbiya la tublihal ard. Sungguhnya jasad para nabi tidak dimakan oleh apa? Bumi. Ibnul Qayyim rahimahullah mengomentari kisah ini. Beliau berkata, fa fi hadhil qissah ma fa'aluhu al-muhajirin wal ansar. Pada kisah tentang Daniel ini yang dikuburkan dengan digali 13 kuburan, lalu dikuburkan di arah yang tidak ada yang tahu, lalu diratakan dengan tanah dan tidak ditinggikan agar orang-orang tidak tahu di mana posisi kuburan tersebut agar tidak digali. Dan ini perbuatan kaum Muhajirin kaum Ansar yang dipimpin oleh siapa? Umar Ibn Khattab. Ya. Minta miyati qabrihi li alla yuftatanu bihi. Yang menghilangkan jejak kuburannya agar orang-orang tidak terfitnah. Walam yubrizuhu lidu'a indat wa tabarruk bihi. Dan tidak dikeluarkan kuburan tersebut, kaum Muhajirin tidak cari berkah dengan jasad tersebut, tidak berdoa di sisi jasad tersebut. Kata Ibnul Qayyim, walau dhafarahu bihil mutaakhirun lajaladu alaihi bisayf wala abaduhu min dunillah. Seandainya didapati oleh orang-orang belakangan ada kisah seperti ini terjadi di zaman mereka, sudah pasti mereka berusaha merebut jasad tersebut dan pasti disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ini fikihnya para sahabat, kaum Ansar. Bukan malah mereka mengabadikan, justru mereka hilangkan jejaknya. Khawatir orang-orang apa? Terfitnah, akhirnya hati mereka terikat dengan orang tersebut, akhirnya mereka menyembahnya selain menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kira-kira terjadi di zaman kita, kira-kira gimana? Sudah, langsung dibangun masjid besar, taruh di tengah-tengah, dikasih kaca dan yang lainnya. Ya. Bayangkan, dikeluarkan hujan turun. Dan mereka pasti akan menjadi itu dalil pembenaran atas apa yang mereka lakukan. Baik. Kita lanjutkan. Hadis berikutnya. Wal Ibnu Jarir bisanadihi an Sufyan an Mansur an Mujahid fi qawlihi afara'aitumul Lata wal Uzza. Dari Ibnu Jarir dengan sanadnya dari Sufyan an Mansur, dari Mujahid, Mansur bin Mu'tamir, kemudian dari Mujahid Ibnu Jabr rahimahullah, tatkala dia menafsirkan firman Allah, afara'aitumul Lata wal Uzza. Bagaimana pendapat kalian tentang Lata wal Uzza, dua berhala? Qala, kata Mujahid, kana yaluttu lahumus sawiqa
famata fa'akafu ala qabrihi. Lata ini adalah seorang yang dulu kerjanya adalah membuat makanan, adonan makanan. Gandum dicampur dengan air, dijadikan adonan, mungkin dijadikan roti, kemudian dibagi-bagikan kepada orang-orang, orangnya soleh. Famata, kemudian dia meninggal dunia, fa'akafu ala qabrihi. Kemudian akhirnya mereka berdiam di kuburannya, lama-lama akhirnya disembah. Wa kadza qala Abul Jauza an Ibnu Abbas. Demikian juga Abul Jauza meriwayatkan dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkata, kana yalutu sawiqa lil hajj. Dia dahulu kerjaannya adalah membuat adonan makanan untuk dia bagi-bagikan kepada jemaah. Orang baik atau bukan? Orang baik. Waktu dia meninggal dunia, akhirnya kuburannya didatangi oleh banyak orang. Akhirnya mereka di situ akhirnya beribadah, lama-lama menyembah Lata. Jadilah dia berhala yang disembah. Itulah asal muasal siapa itu Lata. Ternyata asalnya adalah kuburan orang soleh, akhirnya orang-orang menyembahnya. Itulah Lata. Dan subhanallah ya, memang ya sangat kenyataan yang paling berbahaya, yang sangat mengantarkan kepada kesyirikan adalah pengagungan terhadap orang soleh. Ya, lebih membuat fitnah daripada pengagungan terhadap hewan, terhadap jin, terhadap pohon, terhadap batu. Ya. Ada orang syirik menyembah batu, ada orang syirik menyembah pohon, ada. Ya. Tahu-tahu pohon dikasih apa? Sarung. Tahu-tahu dikasih apa? Dupa. Ya. Nanti lama-lama dikasih makanan di situ. Ya. Ya. Batu juga demikian. Ada orang menyembah batu. Ya. Batunya dikasih sarung, dikasih dupa, dikasih makanan. Orang menyembah batu. Ada juga menyembah apa? Hewan. Ya. Menyembah hewan, menyembah sapi, ya, menyembah yang lainnya. Dan ada yang menyembah jin, ada yang menyembah malaikat. Tapi fitnah yang paling besar kenyataan terjadi di alam semesta adalah berlebih-lebihan terhadap orang soleh. Dan rata-rata kesyirikan terjadi gara-gara sikap berlebih-lebihan terhadap orang soleh. Sebagaimana kita sudah jelaskan dari kaum Nabi Nuh. Terjadi kesyirikan gara-gara berlebihan terhadap orang soleh. Di zaman Nabi SAW juga, Lata, ini juga orang soleh. Kaum Nasrani, Nabi Isa, juga orang apa? Soleh. Sama, Buddha juga dianggap Siddhartha Gautama sebagai orang yang soleh. Akhirnya disembah. Ini banyak kesyirikan terjadi. Sekarang juga banyak orang-orang yang orang soleh, baik wali-wali, baik habib-habib, baik sunan-sunan yang akhirnya disembah oleh sebagian kaum muslimin. Itu fitnah lebih berbahaya daripada nyembah batu, nyembah pohon dan yang lainnya. Ya. Padahal mereka itu waktu masih hidup belum disembah. Kebanyakan mereka waktu masih hidup belum disembah. Tapi begitu meninggal, syaitan menghiasi dengan berbagai macam hiasan, akhirnya disembah. Ya. Karena orang soleh waktu masih hidup, dia masih kelihatan manusianya. Dia masih kelihatan apa? Manusianya mungkin sakit, kemudian dia lapar, masih dilihat di depan mata kita. Ya, tapi begitu dia meninggal, sudah tidak kelihatan lagi manusianya. Yang tersisa cuma apa? Solehnya. Orang soleh terus masih hidup, terkadang kita masih lihat kekurangannya. Mungkin dia pernah melakukan kesalahan, kita tahu dia manusia. Tapi begitu dia meninggal, itu semua dilupakan, yang diingat cuma kebaikan-kebaikannya. Inilah yang menjadikan orang akhirnya berlebihan kepada orang-orang soleh tersebut, akhirnya disembah. Di antara contoh nyata adalah Lata ini. Ya, seorang yang soleh, tatkala meninggal akhirnya orang-orang berlebihan terhadap kuburannya, akhirnya menyembah kuburannya. Dan sangat jelas kata Mujahid, kana yalutu lahumus sawiq, dia dahulu membagi-bagi makanan kepada jamaah haji, famata, kemudian dia meninggal di kubur, fa'akafu ala qabrihi. Mereka iktikaf di kuburannya, artinya banyak duduk di situ, berzikir, beribadah, akhirnya lama-lama beribadah terhadap penghuni kubur. Baik, kita sebutkan dalil berikutnya. Dalil yang terakhir dalam bab ini, wa an Ibni Abbasin radhiyallahu taala anhu, dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Qal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Ibnu Abbas, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zairatil kubur. Allah melaknat, Rasulullah sallallahu melaknat para wanita yang menziarahi kuburan, wal muttakhidina 'alaiha al masajid, dan yang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, was suruj, dan yang memasang lampu-lampu di kuburan. Rawahu Ahlus Sunan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad,
kemudian Abu Daud, Ibnu Majah, Tirmidzi dan Nasa'i. Di sini ada 3 perkara ya. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zairatil kubur. Wal muttakhidina alaiha al masajid was suruj. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat yang pertama adalah para wanita penziarah kubur. Yang kedua adalah Rasulullah SAW melaknat orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid. Yang ketiga, Rasulullah SAW melaknat orang-orang yang memasang surut. Surut itu lampu-lampu, konadil, lampu-lampu di kuburan. Baik. Ini tiga-tiganya adalah dosa besar. Karena di antara ciri-ciri dosa besar adalah dilaknat. Dilaknat. Ya, 3 model orang dilaknat. Adapun yang ini mengenai orang-orang yang menjadikan kuburan masjid, ini sudah kita bahas. Berulang kita bahas ya. Adapun wanita penziarah kuburan, maka ini ada khilaf di kalangan para ulama ya. Secara umum ada 2 pendapat. Sebenarnya mengatakan bahwasanya wanita ya. 2 pendapat ya. Khilaf. Yang pertama yang dilaknat yang sering ziarah kubur. Pendapat yang kedua dilaknat secara mutlak. Meskipun sama saja sering atau tidak. Kenapa mereka mengatakan bahwasanya yang dilaknat cuma yang sering ke kuburan? Karena dalam riwayat la'anallah zawaratul kubur. Zawaratul kubur. Allah melaknat para wanita yang tukang pergi ziarah kubur. Diartikan oleh sebagian ulama yang tukang ziarah apa? Tukang ziarah kubur, ya. Dan Allah alam lebih hati-hati wanita tidak usah apa? Ke kuburan. Ya, memang benar kata mereka sebagaimana lelaki. Ini khilafnya panjang ya, ya. Saya cuma sekedar menyampaikan khilaf 2 pendapat. Sebenarnya mengatakan yang boleh wanita pergi kuburan tapi sesekali. Adapun kalau sering-sering maka dilaknat. Ya, pendapat kedua tidak boleh sama sekali. Meskipun enggak sering tetap dilarang, tetap dilaknat. Kenapa? Ilahnya sama. Mereka mengatakan wanita itu lemah, tidak seperti lelaki. Wanita kalau ke kuburan, pergi ke kuburan, apalagi anaknya meninggal dunia, dia bisa meronta-ronta di kuburan. Lihat anaknya dia apa? Dikubur. Kemudian dia pergi ke kuburan, situ kuburan bapaknya, situ kuburan ibunya, situ kuburan anaknya. Kira-kira gimana? Dia pasti nangis. Sini kuburan suaminya ternyata. Wah, nangis, dia enggak kuat. Akhirnya kalau dia nangis, dia sudah terkadang timbul perasaan protes kepada takdir Allah. Terkadang berlebih-lebihan, terkadang teriak-teriak, terkadang robek-robek baju. Yang susah untuk dikontrol karena wanita memang apa? Hatinya itu lemah. Maka Nabi menutup segala pintu tersebut. Nabi melarang wanita untuk apa? Pergi ke kuburan. Ya. Memang benar dia butuh ingat kepada akhirat. Nabi SAW mengatakan zurul kubur fa innaha tudzakirukumul akhirah. Ziarahilah kuburan karena kuburan itu mengingatkan kepada akhirat. Sebagaimana laki butuh untuk ingat akhirat, wanita juga. Kalau gitu wanita juga ziarah kubur. Kita bilang benar. Wanita juga butuh ziarah ingat akhirat. Tetapi bertentangan dengan kemudaratan yang lebih bahaya juga, yaitu
protes dengan takdir Allah, marah-marah, sedih yang berkepanjangan, dan itu kita tidak ingin. Wanita seperti itu syariat tidak ingin. Oleh karenanya, yang lebih hati-hati saya katakan, pilih pendapat kedua, wanita tidak usah ziarah ke kuburan. Sebagaimana wanita tidak disyariatkan untuk mengantar mayat ke kuburan, tidak disyariatkan, tidak disunahkan. Laki-laki disunahkan, wanita tidak disunahkan. Ya. Tidak disunahkan. Dilarang tapi makruh, namun tidak dikatakan disunahkan. Ini sepakat ulama. Bahwasanya wanita tidak disunahkan mengantar mayat ke kuburan. Laki-laki disunahkan atau tidak? Disunahkan. Bahkan kalau sampai sholat di kuburan, sampai sholat dan mengantar dikuburkan dapat 2 qirat. Ini tidak berlaku bagi wanita untuk mengantar ke kuburan, menghadiri kuburan mayat. Itu tidak disunahkan dengan kesepakatan ulama. Ya, dengan kesepakatan ulama. Demikian juga masalah ziarah kubur, maka meskipun ada pendapat yang membolehkan selama tidak sering-sering, namun lebih hati-hati, tidak usahlah, ya, tidak perlu, ya. Kalau dia ingat akhirat dengan cara yang lain. Kalau dia niatnya untuk mendoakan di rumah juga bisa mendoakan. Taib, ini masalah yang pertama dan kedua sudah selesai. Masalah yang ketiga, orang-orang yang masang lampu-lampu di kuburan. Dilarang, para ulama menyebutkan 2 illah, ya. Pertama, ya, sebabnya yang pertama idha'atul mal, buang-buang duit. Ini disebut oleh para ulama. Yang kedua, sarana mengagungkan penghuni kubur. Ini disebutkan di antaranya oleh Syaukani, di antaranya oleh Sun'ani. Ya, bagaimana kalau kuburan kemudian dihias, kemudian dikasih lampu. Wah, ini kadang-kadang kalau orang awam lihat bisa jadi timbul keyakinan-keyakinan tertentu. Maka dengan 2 sebab inilah, ya, orang yang masang-masang lampu di kuburan dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena buang-buang duit tidak perlu ngapain kuburan apa di lampu-lampuin. Tidak perlu. Kuburan itu para hadirin tempat tinggal orang hidup atau orang mati. Orang mati ngapain dihias-hiasin? Dan memang di syariat kuburan dibiarkan sebagaimana bentuknya supaya orang yang datang ingat mati. Oleh karena para ulama melarang kalau kuburan dibuat seperti taman, ditanam pohon-pohon, dibuat seperti tempat yang indah, dipasang air sana sini, dilarang. Itu tasyabuh dengan orang-orang Nasara. Kata para ulama demikian. Akhirnya orang yang ke sana tidak ingat apa? Tidak ingat mati, yang santai aja kayak pergi ke taman, ngobrol-ngobrol, minum kopi, ya. Ya. Lihat kuburan tanah, kemudian cuma taruh batu, tanah, orang akan ingat mati saya akan seperti ini. Ya. Makanya kuburan tidak boleh, ngapain buang-buang. Sampai para ulama mengatakan, kenapa dilarang ini dikatakan dosa besar? Karena buang-buang duit pada tempat yang tidak perlu. Kenapa? Pasang lampu, zaman dulu tidak gampang, lampu itu biayanya besar. Perlu lilin, perlu lampu, perlu minyak. Kalau sekarang listrik. Tapi intinya diantaranya jangan buang-buang duit untuk apa? Kuburan. Makanya Nabi menutup segala celah. Nabi melarang untuk ditulis. Nabi larang untuk disemen. Kenapa? Kalau ini dibuka pintu ini, orang akan berlomba-lomba untuk menghiasi apa? Kuburan. Ini terjadi. Kuburan gede, luas-luasnya. Dibuat hias, dibuat patung ini, patung anu. Ini orang-orang kafir melakukan. Kita orang Islam tidak perlu seperti itu. Dibuat mewah-mewah. Orang berlomba, kuburan bapak saya hebat. Bukan masalah yang dilihat, yang di dalamnya itu yang masalah. Yang dia apa menikmati kuburan mewah, dia tidak nikmati, dia sudah tinggalnya di alam barzakh. Makanya hendaknya kita berpikir ini kuburan tempat tinggal kita atau tempat tinggal mayat. Kalau tempat tinggal mayat dia tidak perlu untuk gitu-gituan. Makanya sampaikan bagaimana disebutkan cerita beredar waktu itu ada seorang pendeta yang masuk Islam gara-gara melihat Raja Fahad, pemilik kerajaan Arab Saudi waktu meninggal, rahimahullah dikuburkan dengan sangat sederhana. Seperti mayat-mayat rakyatnya yang lain. Cuma kasih kafan, masukin, tutup, selesai. Karena memang kuburan bukan tempat untuk apa? Dihias-hias. Ya. Oleh karenanya, ya, kalau ada kemudian buka lahan kuburan, harga 500 juta, 1 miliar, taman yang indah, itu tidak boleh. Dalam Islam tidak boleh. Kalau ente Nasoro silakan. Ente agama lain silakan. Ya, karena mereka itulah. Kalau kita kuburan itu punya fungsi untuk ingat apa? Akhirat. Nah, kalau fungsi itu dirubah,
tidak sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Belum kita khawatirkan akan menimbulkan hal-hal yang lain, akhirnya timbul pengagungan, dikasih lampu, dikasih sitar, dikasih tinggi bangunannya, dikasih dupa-dupa, dipajang fotonya, kasih tulisan-tulisan kaligrafi, ya. Orang awam kalau masuk gemetar, ini siapa ini orangnya? Akhirnya minta-minta kepada kuburan tersebut. Itu yang dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Inilah larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan orang pelakunya dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, saya mau tanya, apakah kuburan 3 sahabat Nabi dilindungi juga di samping kuburan Nabi? Kuburan yang dikuburkan bersama Nabi 2 orang sahabat, Abu Bakar dan siapa? Umar. Abu Bakar dan Umar, ya. Akhirnya ya sekaligus karena Nabi dan Abu Bakar Umar di situ, dinding tersebut juga mencakup ketiga-tiganya. Subhanallah. Orang-orang Syiah memaki-maki Abu Bakar dan Umar, Allah mentakdirkan Abu Bakar dan Umar dikuburkan bersama siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah boleh meninggikan kuburan agar tidak hilang? Kalau ada tujuan yang benar, ya, seperti lampu, lampu asalnya tidak boleh. Tapi kalau ada keperluan, seperti seorang menguburkan di malam hari harus bawa lampu, enggak ada masalah. Atau di kuburan misalnya ada tempat lewat dikasih lampu supaya orang lewat juga tidak jadi masalah. Atau kuburan dikasih lampu di sampingnya agar tidak ada orang yang datang kemudian menggali, mencuri, ya itu berarti bukan tujuannya untuk apa? Kuburan, tapi untuk menjaga ada maslahat yang benar, ya. Tapi kalau untuk ditaruh di menghiasi kuburan, maka itu hukumnya tidak boleh, hukumnya haram, ya. Sama kalau ternyata kuburan itu kemudian tanahnya gembur terus, jatuh terus, maka dikasih batu-batu tidak apa-apa supaya tidak hilang, orang tahu ini lokasi apa? Kuburan, paham? Lokasi kuburan. Datangkan tanah yang lain untuk supaya dikuatkan juga tidak mengapa. Kita tidak tahu sifat tanah, ada sebagian tempat yang tanahnya kemudian apa? Bablas seperti itu, maka tidak mengapa kalau ada niatnya demikian. Wallahu alam bisawab. Tetapi kalau ditinggikan kemudian disemen, itu tidak diperbolehkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi ditulis-tulisin. Akhirnya banyak orang tulis-tulis, inilah sang ini, sang ini, sang ini, sang ini. Tulis syair di kuburan, ya. Nah, ini bukan tujuannya, kuburan bukan tujuannya demikian. Ustadz, orang tua ana memiliki keris, yang di mana keris tersebut terdapat tulisan raja, dan ada pula rompi, ikat kepala, ikat tengah, yang di mana terdapat tulisan raja pula. Alhamdulillah sekarang ana curi diam-diam. Ana curi diam-diam semua barang-barang raja tersebut, dan ana bakar tanpa sepengetahuan orang tua ana, kecuali keris. Ana minta izin untuk memilikinya, alasan ana untuk jaga diri di tanah rantau. Waduh, alasannya syirik ini. Pertanyaan ana, apakah ana berdosa, berbohong dan mencuri diam-diam? Dan bagaimana sikap ana terhadap keris yang ana simpan dibakar atau disimpan? Alasan tersebut sebenarnya tidak boleh. Tidak boleh kita bilang orang tua, Pak saya pinjam kerisnya untuk jaga-jaga saya. Ini berarti orang tua semakin mantap. Oh ya nak, silakan. Terus orang tua meninggal, ente ngajarin anak orang tua ente syirik, ya. Jangan. Kita jelaskan baik-baik kepada orang tua. Diskusi, ya. Ini tidak boleh, ini tidak diajarkan, ya. Bukan begini cara Islam mengajarkan, ini tidak boleh, apalagi ada raja-rajanya. Jelaskan dengan baik kepada orang tua, raja-raja hukumnya apa? Syirik. Orang tua ana menyuruh ana untuk merapikan jenggot ana dengan alasan jenggot itu kan sunnah, sedangkan mentaati perintah orang tua adalah kewajiban. Orang tuanya pintar juga, udah ngaji jangan-jangan. Sikap ana sampai sekarang hanya diam dengan alasan ingin istiqomah dengan sunnah. Apakah ana termasuk anak durhaka dan tidak berbakti dan karena tidak mentaati peraturan pemerintah, permintaan orang tua ana tersebut, Ustaz? Insyaallah enggak ada masalah. Yang penting kita bersikap baik sama orang tua. Tunjukkan semakin panjang jenggot kita semakin berbakti kepada orang tua. Ternyata nanti orang tua ternyata jenggotmu bermanfaat. Saya pernah di luar negeri, saya sama kawan saya, kawan saya berjenggot. Tahu-tahu di samping kita ada orang bule. Orang bule itu ketawa lihat apa kawan saya berjenggot.
Saya pikir dia ngejek, ternyata dia bilang, kamu kayak Santa Claus. Ternyata Santa Claus juga berjenggot. Disenangi oleh anak-anak atau tidak? Jadi sebenarnya jenggot itu banyak orang-orang bijak yang berjenggot. Di antaranya gambar yang mereka pajang, ya. Tuhan Yesus juga apa berjenggot. Ya. Coba ente lihat di mana-mana patung Tuhan Yesus, di mana-mana gambar Tuhan Yesus. Ya. Ada jenggotnya atau tidak? Ada yang tidak ada jenggotnya? Pasti ada jenggotnya, pasti ada jenggotnya. Jadi sabar, tidak ada masalah ya. Sabar, yang penting kita bersikap baik terhadap orang tua. Lanjutkan pertanyaan. Anak izin tanya, jika ada seorang istri yang melakukan khulu, tapi dalam hal ini suami belum pernah mengugatnya. Adapun kejadiannya sudah 4 tahun silam. Awalnya suami pergi dan ada melakukan hal yang membuat istri kecewa, lalu suami pergi dan tidak ada kabar kepada istri setelah melahirkan, tidak menafkahi juga. Setelah anak berumur 10 bulan kurang lebih, akhirnya istri melakukan gugatan khulu gaib. Dan akte sudah keluar, akte khulu. Sekarang sudah selang 4 tahun mereka berniat rujuk. Bagaimana pandangan solusinya dalam Islam? Ustaz Afwan, ana butuh pencerahan. Kalau memang pemerintah sudah mengeluarkan sahnya khulu, berarti khulu itu perceraiannya dibubarkan, pernikahannya dibubarkan oleh pemerintah. Dan itu hak pemerintah. Jadi perpisahan bisa terjadi antara suami dengan istri dengan 3 model. Pertama perceraian, suami menjatuhkan talak 1, talak 2 atau talak 3. Yang kedua khulu, yaitu sang wanita yang minta untuk dipisahkan dan dia mengembalikan maharnya, seakan-akan akadnya dibatalkan dari pihak apa? Wanita, dan itu disetujui oleh pemerintah, maka terjadi namanya khulu. Yang ketiga namanya fasakh. Fasakh itu pemerintah membatalkan akad nikah tersebut karena ada hal-hal yang mengharuskan untuk dibatalkan. Contohnya misalnya ternyata itu masih mahram misalnya, atau menikah ternyata di masa iddah, maka itu bisa difasakh, dibatalkan dari sisi pemerintah. Dalam hal ini yang dia tanyakan khulu, kalau pemerintah sudah mengeluarkan surat khulu, maka sudah sah, sudah resmi khulu tersebut meskipun suami tidak ada. Pemerintah melihat kondisi apalagi tadi ditinggal, tidak dihubungi, tidak dinafkahi dan macam-macamnya, maka khulu tersebut sudah terjadi. Maka kalau untuk mau rujuk kembali ya, maka harus nikah ulang, harus nikah apa? Ulang ya. Nikah ulang seperti awal, jadi ketemu lagi dengan apa? Dengan walinya, kemudian ada maharnya ya. Nikah ulang seperti awal. Ustadz, kalau kita di makam orang tua, apa cukup kita mendoakan tanpa membaca Al-Quran ya? Ya kita doakan kedua orang tua ya. Dan sebaik-baik anak adalah anak yang mendoakan apa? Orang tuanya. Makanya Nabi mengatakan, idza mata ibnu Adam in qatamu illa min thalath. Kalau anak Adam sudah meninggal terputus amalnya kecuali 3, di antaranya waladun shalihun yad'u lahu, anak soleh yang mendoakannya. Dan tidaklah seorang anak yang sering mendoakannya itu menunjukkan dia adalah anak yang soleh. Kalau kita jarang mendoakan orang tua kita, berarti kita bukan anak soleh. Karena kelaziman dari anak soleh suka mendoakan apa? Orang tuanya. Ya. Adapun membacakan Al-Fatihah atau ayat kursi dikirimkan kepada orang tua, ini perkara khilafiyah. Namun pendapat yang kuat, Allah alam bisawab, pendapat Imam Syafi'i yang dikuatkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, bahwasanya hal itu tidak pernah dicontohkan oleh Nabi. Adapun perkara yang disepakati oleh para ulama adalah kita bersedekah atas nama orang tua itu sampai, atau kita menghajikan dan mengumrahkan apa orang tua, maka itu diperbolehkan. Ustadz, kesyirikan menyembah pohon, batu, kuburan dan lain-lain di Indonesia, tanah Arab, di Afrika dan seterusnya itu sama dan ada jauh sebelum Islam masuk ke Indonesia. Pertanyaannya, siapa yang berdakwah model kesyirikan tersebut? Apakah nasabnya sampai pada iblis? Ya, tidak harus iblis ngaku sebagai guru ya. Tapi iblis mengilhamkan, memberi was-was ya. Memberi was-was seperti kesyirikan terjadi pada kaum Nabi Nuh. Ya, iblis memberi was-was, membisikkan dalam hati orang-orang tersebut, akhirnya mereka bangun apa? Bangun patung-patung ya. Terkadang iblis setan datang dalam mimpi ya.
Ada sebagian orang cerita sama saya, dia mimpi, dalam mimpi dia didatangi seorang suruh gali suatu harta atau apa di bawah sebuah pohon. Dia bangun, dia pergi, dia gali, ternyata dapat keris bertuah. Ya. Ini yang nunjukin siapa? Setan. Ya. Jadi tidak mesti iblis bilang saya iblis. Kalau iblis ngaku dia iblis, nggak ada yang mau belajar sama iblis. Tapi demikian saja kajian kita pada kesempatan kali ini. Mohon maaf banyak pertanyaan tidak bisa saya jawab karena keterbatasan ilmu. Insya Allah kita lanjutkan pada eh, pekan depan. Pekan depan libur ya. Pekan depan, saya kurang tahu. Nanti saya cek lagi ya. Nanti tunggu pengumuman aja. Tapi ada kemungkinan libur pekan depan. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.